Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Lukmanul Hakim dari kelas Telekomunikasi 1C. Di sini saya akan membawakan materi tentang partikel penegas. Sebelum kita masuk materi partikel penegas, kita harus tahu dulu definisi dari partikel itu sendiri. Partikel. Partikel atau kata tugas dalam bahasa Indonesia adalah kelas kata yang hanya memiliki makna gramatikal, namun tidak memiliki makna leksikal. Maksudnya, partikel ini memiliki makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakainya. Karena itu, partikel bersifat tidak tetap dan terikat pada kata pemakainya. Makna leksikal pada partikel bisa dibentuk dari kata dasar yang dibubuhkan oleh partikel tersebut. Ciri-ciri partikel atau kata tugas yaitu 1. Tidak dapat diidentifikasikan atau diinfleksikan. Maksudnya, partikel ini tidak dapat membentuk suatu kata baru meskipun sudah ditambahkan imbuhan tertentu. Yang kedua, mengandung makna gramatikal. Yang ketiga, jumlahnya terbatas dan tidak bertambah. Yang keempat, umumnya hanya mempunyai fungsi untuk memperluas kalimat dan tidak dapat membentuk kalimat. Yang kelima, tidak dapat menduduki fungsi-fungsi pokok seperti S, P, dan O. Yang keenam, datanya dapat ditemukan pada setiap jenis wacana, antara lain pada puisi, pidato resmi, drama, undang-undang, percakapan, dan nyanyian. Jenis partikel. Yang pertama, preposisi atau kata depan merupakan kata yang biasa terdapat di depan nomina. Misalnya dari, dengan, di, ke. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, dan, atau, serta. Yang ketiga, interjeksi atau kata seru merupakan kata yang mengungkapkan seruan perasaan, misalnya aduh. Yang keempat, artikel atau kata sandang merupakan kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina, misalnya si, sang, kaum. Yang kelima, penegas, yaitu partikel yang penggunaannya hanya dibubuhkan ke contoh kata dasar tanpa mengubah bentuk kata dasar tersebut. Contohnya, kah, lah, tah, pun. Partikel penegas menurut para ahli. Yang pertama, Alwi. Beliau menyatakan bahwa partikel penegas sejajar dengan pengertian partikel fatis, yang mana partikel fatis merupakan unsur yang merupakan subkelas dari kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dan mempunyai fungsi-fungsi dan atau makna-makna tertentu. Beliau menyatakan bahwa partikel penegas meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Contohnya lah, kah, tah, dan pun. Yang kedua, mes. Beliau menyebut bentuk-bentuk yang semacam ini seperti kah, gerangan, pun, dan lah dengan kata tekanan. Yang ketiga, Jaya Sudarma. Beliau menyebut bentuk-bentuk seperti tea, teh, mah, wae dengan partikel pos, posisi, pamarkah, fokus, sintaksis. Yang keempat, Keraf. Beliau menyebutnya dengan partikel penentu atau pengeras. Yang kelima, Muhajir. Beliau menyebut bentuk-bentuk seperti dong, sih, dan mah merupakan bagian dari partikel penegas. Yang terakhir, Kulsma. Beliau menamai bentuk-bentuk dalam bahasa Sunda seperti nya, pon, teh, tea, mah, tamah, pisan, teuing, dan soteh dengan kata penunjuk penekan. Macam partikel penegas. 1. Partikel penegaskah. Kata penegaskah biasanya ditemukan dalam kalimat tanya. Fungsinya adalah 1. Mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tanpa memerlukan jawaban. Kalimat deklaratif dapat berupa kalimat aktif dan kalimat pasif tergantung oleh predikatnya. Caranya adalah dengan menambahkan kata penegaskah dalam kalimat deklaratif. Contoh, wanita itu yang dicari Budi selama ini. Itu merupakan kalimat deklaratif. Wanita itukah yang dicari Budi selama ini menjadi kalimat interrogatif setelah ditambahkan partikel penegaskah. Contoh selanjutnya, Ardi memiliki sebagian besar tanah di desa subur. Ardikah pemilik sebagian besar tanah di desa subur? Fungsi selanjutnya, menjadikan kalimat interrogatif lebih baku. Kalimat interrogatif biasa diawali dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan siapa. Apabila kata tersebut diikuti dengan partikel kah, maka kalimat interrogatif ini dirasakan lebih baku atau lebih halus. Kalimat yang baku dibentuk dari susunan kata yang baku juga. Contoh, siapakah pemilik rumah ini? Apakah benar dia yang selama ini dicari Budi? Di manakah alamatnya sekarang? Fungsi selanjutnya yaitu mempertegas kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif juga tidak perlu diawali dengan kata tanya. Kalimat seperti ini dapat dipertegas dengan penambahan partikel kah. Contoh, masihkah Budi mengingat kita? Benarkah yang dia katakan itu? Bisakah Anda menolong saya?
Jenis partikel penegas selanjutnya yaitu partikel penegaslah. Partikel atau kata tugaslah biasanya ditemui dalam jenis-jenis kalimat deklaratif atau pernyataan dan jenis kalimat perintah. Fungsinya yang pertama, memperhalus nada perintah dalam kalimat imperatif. Dengan menambahkan kata tugaslah, kalimat perintah menjadi lebih halus dan sopan. Contohnya, cobalah memutar tuas ke kanan, mungkin ada perubahan. Berpegang teguhlah pada keyakinanmu. Mulailah mengerjakan tugasmu, jangan ditunda terus. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan ketegasan dalam kalimat deklaratif. Pemberian partikelah dalam kalimat deklaratif akan membuat pernyataan terkesan lebih pasti atau tegas. Contoh, jangan sia-siakan masa mudamu, penyesalanlah yang akan menunggumu. Tenangkanlah dulu pikiranmu di sini. Janganlah menjadi lelaki cengeng. Fungsi selanjutnya, memberi ketegasan dalam kata ganti. Kata tugaslah memberikan penekanan pada kalimat yang diawali oleh kata ganti. Contoh kata ganti yang sering digunakan seperti dia, kamu, dirimu, dirinya, dan sebagainya. Contoh, kamulah satu-satunya yang bisa memahamiku. Dialah yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Akulah yang bersalah. 3. Partikel penegas tah. Partikel penegas tah sekarang jarang digunakan. Biasanya ditemukan di sastra-sastra lama dan ada di kalimat interrogatif. Penggunaan kata tugas tah membuat kalimat interrogatif menjadi bersifat retoris, bahkan seolah-olah hanya seakan bertanya pada diri sendiri dan tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apatah arti diriku tanpa dirimu di sampingku? Apatah pentingnya diriku dalam dunia ini? Manatah kenikmatan hidup yang kau janjikan dulu? Dan seterusnya. Partikel penegas pun. Partikel penegas pun biasanya ada pada kalimat deklaratif atau pernyataan. Dalam kalimat deklaratif, partikel pun memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menegaskan makna kata yang diiringinya. Partikel pun digunakan untuk menegaskan kata yang diiringinya. Biasanya merupakan kata ganti atau benda. Berbeda dengan partikel lain, pada fungsi ini penulisan pun dipisahkan dari kata yang diiringinya. Contoh, kami pun segera menyusul Budi ke taman. Dia pun bekerja siang dan malam untuk memenuhi tuntutan istrinya itu. Aku pun berlari sekencang-kencangnya seperti dikejar setan. Kucing pun butuh makan, apalagi aku. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan makna perlawanan terhadap sesuatu. Partikel pun dipakai dalam kalimat yang memiliki makna perlawanan. Contoh, dia meminta bulan pun akan kuberikan. Mendaki gunung api pun akan kulakukan. Sampai mati pun aku tak mau melihatnya lagi. Fungsi yang ketiga, memberikan aspek inkoatif. Aspek inkoatif menurut ilmu bahasa menunjukkan perbuatan memulai sesuatu. Aspek inkoatif didapatkan dengan cara menambahkan partikel pun, kemudian diiringi dengan kata yang disertai partikel lah. Contoh, tak lama, hujan pun turunlah dengan derasnya. Budi pun berbaringlah di lapangan rumput hijau itu. Setelah adik keluar dari rumahnya, Arni pun mulailah menangis. Materi yang tadi saya sampaikan bersumber dari link ini. Saya rasa cukup untuk materi yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.